Halo semuanya, yuk kita jalan-jalan bareng, tapi kali ini perjalanannya agak beda. Kita akan terbang secara virtual ke jantung Kalimantan Tengah. Gak cuma lihat-lihat tempat yang keren, tapi kita juga bakal belajar sedikit bahasa lokal biar makin akrab. Siap? Kita mulai ya? Oke, saya mau mulai langsung dengan satu pertanyaan. Ewe haram. Terdengar asing ya? Tenang, ini adalah kunci pembuka obrolan di sana. Simpan dulu rasa penasaran kalian, karena sebentar lagi kita akan bedah artinya. Nah, sebelum kita benar-benar mendarat di tujuan kita perlu siapin bekal paling penting, yaitu cara menyapa dan kenalan. Ini dasar-dasarnya banget supaya kita bisa ngobrol dan nyambung sama warga setempat. Ini dia contekan kita. Yang pertama, pertanyaan tadi, waharam. Itu artinya, siapa namamu? Jawabnya gampang, arangku, terus sebutin nama kamu. Lanjut, ada nare kabar, yang dijawab dengan kabar bahalap, artinya kabar baik. Dan yang terakhir, kalau ada yang tanya, ikau bara kue, itu mereka nanya asal kita. Tinggal jawab, aku bara, diikuti nama kota asalmu. Simple banget kan? Oke, dengan 3 jurus percakapan dasar tadi, kita udah jauh lebih siap nih. Anggap aja paspor linguistik kita udah dapat stempel persetujuan. Sekarang yuk kita lanjutkan perjalanan ke destinasi utama kita. Dan inilah dia tujuan kita, Matan Andal. Sebuah tempat yang lagi hits banget, semacam oase modern yang letaknya nggak jauh dari kota Palangkaraya. Jadi, apa sih spesialnya Matan Andal ini? Lokasinya itu di perbukitan Tangkiling, jadi udaranya sejuk. Tempat ini tuh benar-benar dirancang buat generasi sekarang, alias Instagramable banget. Penuh dengan spot foto yang keren-keren, dan kalau malam, wah suasananya jadi beda, magis banget berkat lampu-lampunya. Tentu, di balik setiap tempat yang keren, pasti ada cerita yang menarik. Yuk kita intip sedikit visi di balik berdirinya Matan Andal, langsung dari pengelolanya Pak Lukman. Ternyata, konsep awalnya itu sederhana loh. Pak Lukman dan pemiliknya cuma pengen bikin satu tempat buat warga Palangkaraya kabur sejenak dari kesibukan kota. Sebuah tempat buat refresh dan recharge energi. Nah, yang bikin saya kagum tuh evolusinya. Dari ide penginapan simple, konsepnya berkembang. Mereka lihat tren anak muda suka foto-foto, akhirnya ditambahin banyak spot foto. Dan visinya sekarang jauh lebih besar lagi, jadi pusat wisata edukasi. Bahkan ada rencana bangun perpustakaan buat anak-anak sekolah yang berkunjung. Keren banget. Buat yang mau menginap, Matan Andal sekarang punya 11 unit kamar dengan gaya resort. Pas banget buat keluarga atau kalau datang rombongan. Ini melengkapi fasilitas lain kayak area glamping yang juga ada di sana. Tapi ya, namanya juga perjalanan nggak selalu mulus. Di balik keindahan Matan Andal, ada tantangan yang nyata. Seperti kata Pak Lukman, akses jalan ke sana masih jadi PR besar. Ini bukan keluhan, tapi lebih ke harapan tulus supaya pemerintah setempat ikut mendukung potensi luar biasa yang dimiliki tempat ini. Oke, kita udah check-in dan nyaman di Matan Andal. Sekarang, saatnya kita tingkatkan lagi kemampuan bahasa kita. Kali ini kita pelajari sapaan sehari-hari yang pasti bakal sering kita pakai. Ini dia nih, sapaan wajib. Kalau pagi, kita ucapkan selamat hanje. Pas tengah hari, pakainya selamat bentuk andau. Sore-sore, sapanya selamat haleme. Dan kalau sudah malam, kita bilang selamat hamalem. Coba deh ucapin sapaan simpel ini, dijamin langsung terasa lebih dekat dengan budaya lokal. Terus, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kita repot-repot belajar ini semua? Ini bukan cuma soal menghafal beberapa kalimat buat liburan loh. Setiap kata yang kita pelajari, itu sebenarnya menghubungkan kita ke sesuatu yang jauh lebih besar, upaya melestarikan budaya. Dengerin deh kutipan ini, benar-benar kena di hati. Ini adalah sebuah harapan yang tulus, supaya generasi berikutnya nggak kehilangan koneksi sama warisan mereka, dengan bahasa sebagai jembatan utamanya. Jadi pada akhirnya pesannya adalah ini. Belajar bahasa, meskipun cuma 1-2 kata, itu bukan sekedar latihan otak. Itu adalah sebuah bentuk partisipasi, sebuah cara kita untuk ikut menghormati dan membantu menjaga sebuah budaya agar tetap bernafas dan hidup. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bareng-bareng. Di dunia yang serba cepat dan terus berubah ini, apa sih yang sesungguhnya membuat sebuah warisan budaya, entah itu bahasa, tradisi, atau bahkan sebuah tempat, jadi begitu berharga? Sampai kita harus memperjuangkannya, coba direnungkan ya.